Halo Chef, hari ini aku Halo. ada trailer film sih dari Filosofi Kopi Aroma Gayo. Jadi filmnya menarik tentang kopi tapi dari Gayo yang sangat terkenal banget sih kalau dari ulasan-ulasan yang ada di internet. Untuk filmnya bisa dilihat langsung di laptop yang udah disediakan. Silahkan. Mulai ya? Dewi Tegasari. Bikin puisi iya, nyanyi iya, bikin buku iya. Keren. Mau ngobrol-ngobrol soal kopi ya. Kopi Gayo. Iya, kopi gayo. Dunia semua udah tahu sama kopi gayo. Ya, tapi kalau menurutku ini biasa-biasa aja. Gayo aja. Jelas kalau Yes. kita fokuskan dari Di sini berarti hasil mungkin mereka lebih fokus di kayu doang berarti ya? untuk plannya. Selamat datang di Gayo Rio. Ini budaya yang sangat bergilir sekali, tapi kemudian bisa bersatu dengan harmoni di tanah Gayo. Biarkan diri Rio tersesat untuk mengelilingi Gayo kemudian terdapat apa yang Rio cari. Sistemnya di Gayo itu kami itu kalau metik kopi itu bersama. Kalau bahasa Gayo kan namanya bejamu. Bejamu. Tapi di sana mereka handpick semua berarti. Seni, Iya, benar juga. itu adalah Kadang ada yang pakai mesin soalnya kan. Kemudian kalau handpick lebih Pada sekarang itu adalah karakter kebun yang memang di dalam satu kebun itu ditanam banyak kopi. Nah, hari ini itu yang menjadi karakter kopi Gayo. Banyak rasa yang dituangkan dalam satu cangkir. Jadi kami di sisi dari saya melihat ini kopi gayo itu harta. Ya, harta ini harus dijaga. Di Gayo, kopi ini adalah nafas kehidupan, dituang dalam cangkir harapan. Kopi juga nafas cinta, diminum penuh gelora dari bibir cakrawala. Ayo sebut kopi. Bakso kopi aroma gayo. Gimana Chef? Setuju nggak kalau kopi Gayo sampai segitunya kayak diangkat jadi film sampai segitunya terkenal nggak sih? Jadi sebenarnya Indonesia kan juga terkenal dengan produksi kopinya ya. Nah, Gayo itu salah satunya yang mungkin juga benar sih dia bilang secara quantity dia juga sangat terkenal, sangat banyak. Tapi itu aja. Secara quantity dia memang cukup banyak banget. Jadi di mana-mana tersebar ya kan, quality juga saya rasa cukup beragam. Jadi di mana dia pasti banyak sekali orang-orang yang tahu dengan Gayo. Kopi Indonesia apa? Orang-orang pada umumnya pasti ngucapinnya Gayo. Gayo. Ya kan, kalau dari mereka sendiri, kalau dari penikmat kopi nih, gimana? Gayo sendiri. Banyak nggak sih dari kopi shop dipakai kopi Gayo kayak Iya. bisnya dari Biasanya Gayo kan- nih, ataupun yang lain? Zaman sekarang kayaknya kan banyak orang yang buka kafe kayaknya coffee lab. Judulnya Coffee Lab, terus mereka ngedisplay banyak. Pasti Gayo itu ada Gayo, Gintamani dan lain-lain. Tapi memang Gayo sih, cuma belum terlalu mengerti karakteristiknya si Gayo sendiri. Memang kalau karakteristiknya Gayo kayak gimana? Kalau karakter spesifik ya, menurut saya sih setiap daerah itu pasti berbeda-beda ya. Kita bilang Gayo dari produsen A, produsen B, meskipun sama-sama dari Gayo, cita rasanya saya rasa pasti berbeda semua. Karena faktornya banyak, dari tanah bisa, ketinggian bisa, penanamannya bagaimana, terus nanti pasca panennya dia pakai proses apa. Iya. Jadi saya rasa kalau saya bilang, saya pernah baca dan saya pernah pelajari, kalau karakter utama dari Gayo biasanya acidity-nya sedikit rendah, manisnya tinggi, bodinya cukup oke. Tapi kembali lagi mungkin ya, terkait lagi dari dia Arabica Robusta, terus dia mengambil dari ketinggian yang mana, pakai varietas apa. Itu saya rasa sih banyak faktor sih. Tapi ada faktor ketinggian tertentu nggak? Maksudnya kayak gitu kan dibilang dia paling banyak dicari lah. Paling banyak dicari itu dia dari varietas Arabica ketinggian tertentu kayak gitu atau Iya. Arabica Robusta kan Iya, bisa. Dua itu. Kalau secara umumnya biasanya kan kalau kita di perkopian kan yang paling banyak dan paling besar kita tahu ada Arabica sama Robusta. Nah, kalau di Robusta sendiri itu ditanamnya di ketinggian di bawah 1000 masih bisa.
Kalau kita sudah berbicara 1000 ke atas, 1200 sampai 1700 bahkan ya, itu biasanya sudah masuk regionnya Arabica. Ya. Nah, ketinggian penanaman itu juga mempengaruhi dari hasil akhir si kopi. Biasanya semakin tinggi altitude-nya, ketinggiannya, kopinya itu lebih ke arah floral saya rasa. I see. Lebih ke arah aroma-aroma yang kompleks, wangi. Fruity dan kawan-kawan. Fruity Pasti keluar. ada, cuman biasanya tipikalnya dia lebih mild, setahu saya biasanya. Lebih mild, lebih halus lah kita bilangnya. Kayak gitu biasanya kalau ketinggian. Budaya gimana? Budaya apanya nih? Budaya kan di sana kental banget kayak gitu, maksudnya budaya entah itu cara kulturnya mempengaruhi cara pengambilan bijinya. Contoh dia harus umur berapa baru diambil bijinya kayak gitu kan. Kadang memang kalau kita tahu budaya ngaruh banget sih. Oh ini nggak boleh lebih dari berapa bulan atau kenapa kayak gitu kan. Jadi orang biar tahu lah sih ini kenapa gayo ini sangat-sangat khas. Yang di Arus itu loh. Iya, Yang orangnya sempat jelasin kan yang di Arus itu kan. Jadi kalau biasanya, apalagi ini kalau yang dari filosofi kopi, aroma gayo, yang tadi ditampilin itu kan dia ada tradisi namanya berjamu itu ya, memetikkan bersama. Kalau dari situ kan bisa dibilang handpick, berarti diambil dari tangan sendiri. Biasanya kalau handpick itu bisa lebih memfiltrasi. Ya kan, yang benar-benar warnanya merah, yang benar-benar sudah bagus itu baru Kasat dipetik. matanya bagus langsung. Ada juga kalau nggak salah yang pakai mesin soalnya. Nah kalau pakai mesin biasanya harus lebih difilter lagi. Ya kan, kan kalau mesin memang lebih cepat, tapi ya itu mungkin kalau kita pakai tangan kan kita bisa lihat nih, oh yang merah ini yang bagus, ini merah tapi kurang sedikit masihan, yang kita petik. Ya itu kulturnya soalnya, budaya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin yang di film ini mau ditonjolkan mungkin salah satunya itu ya Budaya. di gayo itu budaya kita masih kayak gini, ada berjamu itu dimana kita harus bersama-sama dengan teman-teman, dengan kolega-kolega, keluarga, ya kan, kita ke kebun, petik bersama. In the end akhir hasil akhirnya kita bisa nikmati bersama juga. Mungkin seperti itu ya. Gimana sih Pak, pernah nyobain kopi beans dari gayo? Kalau gayo mungkin pernah ya, cuma dari tadi sebenarnya saya sempat mau nanya, saya tuh pernah dengar kata beberapa orang, katanya kalau kopi asal daerah Sumatera, mereka pasti sukanya bikinnya dark roast. Mereka lebih pekat, jadi dia lebih ada body ya kalau nggak salah ya. Tadi kan ada cuplikan yang dia pakai di kompor apinya gede banget tuh loh. Itu tadi sempat mau nanya, tapi kan dilihat dulu aja. Oh ya ternyata benar juga ya. Mereka kan pakai kompor klasik tapi apinya gede. Apakah memang itu ciri khasnya mereka? Tapi kalau dilihat-lihat lagi kan wilayah Sumatera, Malai, Singapura kan masih dibilang serumpun ya. Kita kalau nyoba-nyoba kopi tiam gitu kan juga dia dark roast banget. Yeah. Asamnya kadang keluar, pahitnya lebih keluar, lebih pekat dan lebih ada body. Jadi kalau nyoba gayonya langsung mungkin jarang ya. Tapi kayak mungkin karakteristiknya kopi-kopi Sumatera dan daerah-daerah itu memang dia bodinya lebih kuat karena dia dark roast. Mungkin itu bisa jadi salah satu faktornya. Ya kan? Tapi bisa jadi kemungkinan kita bisa lihat nih, itu dari kopi apa dulu, Robusta atau Arabica. Kalau kita bilang Robusta, ya kan, biasanya tendensinya pasti dia lebih ke arah body, dia lebih bold, acidity-nya dia pasti jauh lebih rendah. Sebaliknya Arabica, acidity-nya lebih tinggi, body biasanya lebih light. Nah, tapi itu hanya sebagai umumnya aja. Dan kita bilang kita mau Arabica, kita mau buat bodinya tebal juga bisa. Robusta pun kita bilang yang ada yang namanya fine Robusta, itu pun dengan quality yang bagus, asamnya pun bisa naik, balance lah kita bilang. In the end kan lebih ke arah kita mau minum kopi yang seperti apa. Kita suka yang acidity tinggi, kita suka yang bodinya lebih bold, ya kan? Itu kita sesuaikan aja. Ya kan, kayak tadi misal yang dimasak di api besar itu mungkin kayak budaya mereka, tradisinya mereka mungkin ya, mereka petik terus mereka sangrai langsung di sana, seperti itu. Berarti lebih cocok manual brew ya, Chef? Atau
kalau dijadiin versi yang lain cocok nggak? Tubruk kayaknya. Tubruk ya. Ya kalau di Indonesia sendiri biasanya paling simpel dan memang yang sangat Indonesia sekali ya kopi tubruk, nggak bisa dipungkiri kan. Itu salah satu teknik yang simpel tapi juga Bisa dinikmati banyak. dimana kita cuma tinggal nge-grind, kita siram air panas selesai. Tinggal kita tunggu aja selesai. Siapa tahu kopi gayo beans-nya bisa dibuat jenis yang lain yang sekarang. V60 mungkin. Mungkin V60 masuk V60. akal. Kalau misal gayo sendiri kan Lebih yang lain yang jadi Sebenarnya macam-macam bisa. sebenarnya macam-macam bisa. In the end kan gayo adalah kopi, ya kan. Kita mau kembangin ke arah manapun bisa. Kita yang lagi terkenal sekarang ya kan ada namanya coffee mocktail. Iya. Dimana dicampur-campur ya kan dengan sirup lah, dengan soda. Kalau yang koktail ada, kita pasti pernah tahu espresso martini salah satunya. Ya kan itu juga basicnya dengan kopi. Ada juga yang dibuat dimasukkan ke kuliner juga ada. Ada orang yang buat barbecue sauce dengan kopi. Iya. Ya kan, ada yang buat vinaigrette dari ampasnya kopi ampasnya kopi yang sudah dipakai. Ada yang diolah menjadi vinaigrette juga ada, semacam kayak gitu. Jadi kita nggak cuma bilang gayunya aja, tapi kita bilang kopi secara general itu sangat-sangat versatile lah kita bilang. Kita mau gunakan apa aja dengan inovasi zaman sekarang, saya rasa banyak banget yang bisa dimanfaatin. Iya. Kalau kita bilang yang basic ya kan, pasti semua bisa. Kita kayak gini ada mocha pot, terus ada V60 apa, semua pasti bisa. Kan dia kan dasarnya kan kopi. Seperti itu. mungkin lain kali kita akan bahas jenis-jenis kopi yang lain, atau mungkin lain kali kita mau bahas tentang model film yang lain. Boleh. Next time kita. Siap. Oke. Thank you Sam, bye bye. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you.